Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafitri. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai salah satu materi pada pembahasan fisika dasar, yakni tentang gaya. Nah, gaya ini adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Nah, gaya ini termasuk ke dalam besaran vektor karena gaya memiliki nilai dan arah. Pengukuran gaya bisa dilakukan dengan alat yang disebut dinamometer atau neraca Pegas. Untuk melakukan sebuah gaya, diperlukan usaha atau tenaga. Semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula usaha atau tenaga yang harus dikeluarkan. Gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan atau suatu dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Pengaruh gaya pada benda antara lain adalah menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda, menyebabkan benda diam menjadi benda bergerak atau sebaliknya, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk suatu benda. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa gaya memiliki 3 sifat, yakni gaya dapat mengubah suatu arah gerak benda, gaya dapat mengubah bentuk benda, dan gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Oke. Nah, gaya ini secara umum dikenal ada 7 jenis, yakni ada gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Contohnya, ketika kita mengangkat batu. Nah, untuk mengangkat batu tersebut, otot di dalam tubuh kita berkoordinasi sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat batu tersebut. Selanjutnya ada gaya Pegas. Nah, gaya Pegas ini adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya Pegas disebut juga dengan gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat keelastisan suatu benda. Gaya Pegas muncul karena Pegas bisa memapat atau merenggang, sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula. Nah, contohnya, ketika seorang pemanah menarik anak panah ke belakang, maka busur pada panah tersebut akan mengikuti arah busur yang ditarik. Kemudian sesudah anak panah dilepaskan, maka pegas pada busur panah akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek ini adalah jenis gaya yang muncul karena terjadinya sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Semakin halus permukaan, maka semakin kecil gaya gesekan yang muncul, sehingga gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda tersebut bergerak semakin kecil juga. Contohnya, jika kita memiliki dua batu dengan jumlah gaya luar yang sama, nah digerakkan pada permukaan yang berbeda. Salah satu batu digerakkan pada permukaan yang halus atau keramik ya, dan salah satu lagi kita gerakan pada permukaan yang kasar. Nah, maka pergerakan batu di lantai keramik atau yang halus tadi akan lebih cepat dan mudah dibandingkan pergerakan batu pada permukaan yang kasar. Gaya gesek ini terbagi menjadi dua, yaitu ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Selanjutnya ada gaya mesin. Nah, sesuai dengan namanya, gaya mesin ini adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Nah, salah satu contohnya adalah kerja dari mobil dan motor. Selanjutnya ada gaya magnet. Nah, gaya magnet ini adalah gaya yang mampu menarik benda-benda tertentu. Nah, gaya magnet bisa menarik benda walaupun tanpa menyentuhnya. Contohnya, ketika kita memiliki paku, nah paku ini kan salah satu benda magnetis ya. Nah, jika kita memiliki sebuah paku kemudian didekatkan ke sebuah magnet, maka secara otomatis paku tersebut akan tertarik ke arah magnet. Nah, karena paku tadi itu bersifat magnetis. Biasanya benda-benda magnetis ini terbuat dari besi atau logam. Selanjutnya ada
gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi adalah jenis gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Nah, gaya gravitasi bumi ini kita sangat merasakan ya, seperti apa gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik ini adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Contohnya ketika kita menggunakan kipas angin. Nah, kipas angin ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, untuk rumus hukum gaya. Nah, penemu rumus hukum gaya ini adalah Sir Isaac Newton ya. Sir Isaac Newton ini adalah ilmuwan fisika yang berkebangsaan Inggris. Berhasil menemukan hubungan antara gaya dan gerak. Nah, hasil pengamatan dan eksperimennya ini disebut dengan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, untuk hukum 1 Newton atau hukum Newton 1 tadi berbunyi bahwa sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut kecuali ada gaya resultan bekerja pada benda itu. Nah, jika sebuah benda dalam keadaan diam, benda tersebut tetap diam kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut. Nah, hukum 1 Newton ini menggambarkan sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergerak. Nah, keadaan tersebut dinamakan sebagai inersia atau kelebaman ya. Nah, karena hal tersebut, hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelebaman. Nah, contohnya, ketika kita berada di dalam sebuah bis, nah, ketika bis ini tiba-tiba mengerem mendadak gitu, kita ini akan terlempar ke depan, kita terdorong ke depan. Nah, begitupun sebaliknya, ketika bis ini tiba-tiba ngegas ngedadak gitu atau maju bergerak maju secara mendadak, kita ini akan terdorong ke belakang. Nah, rumus dari hukum 1 Newton ini adalah delta F sama dengan 0. Nah, kemudian ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, rumus dari hukum 2 Newton ini adalah delta F sama dengan ma. Untuk F ini adalah resultan gaya dengan satuan Newton, m ini adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan a ini percepatan benda dalam satuan Newton per kilogram. Nah, selanjutnya ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa jika kamu memberikan gaya pada suatu benda, kamu akan mendapatkan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan, atau kita sebut gaya reaksi. Ya, maka persamaan dari hukum 3 Newton ini adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya aksi dan reaksi tersebut memiliki besar yang sama, tapi berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Contohnya, ketika penyelam dapat berenang di dalam laut, karena kaki dan tangan penyelam itu mendorong ke air. Mendorong ke belakang ya, mendorong air ke belakang. Nah, hal tersebut dinamakan dengan gaya aksi. Nah, setelah penyelam tersebut mendorong air ke belakang, dia akan terdorong ke depan. Nah, hal tersebut dinamakan dengan gaya reaksi.